Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subal khair, anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan nikmat yang masih Allah limpahkan kepada kita semuanya pada hari ini. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ustazah semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ustazah ingin membahas sedikit mengenai sedekah. Nabi SAW menganjurkan kita untuk sering-sering bersedekah, gemar bersedekah. Untuk apa? Ya, yang pertama katanya sedekah itu bisa menolak bala, bisa menolak bencana atau musibah. Nah, pas sekali dengan keadaan kita sekarang, ya. Sekarang kita sedang dilanda wabah. Ya, mudah-mudahan wabah ini cepat selesai. Salah satunya ya bisa kita tolak dengan bersedekah. Nabi juga berkata, kalau sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Nah, bukankah kita selalu berdoa, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Nah, salah satu caranya bisa kita dengan bersedekah. Oke, untuk kita ketahui, sedekah itu tidak selalu berupa harta saja. Ya, contohnya menyingkirkan duri di jalan sudah dinamakan sedekah. Terus membantu orang yang sedang kesulitan juga sudah sedekah. Dan senyum kita kepada saudara seiman kita juga sudah dinamakan sedekah. Jadi bukankah sedekah itu mudah? Ya, jadi mari kita gemar-gemar bersedekah. Baik, sekian dari saya. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu operasi hitung campuran. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas setelah ini. Silakan ditonton dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan operasi hitung campuran. Apa itu? Oke, perhatikan. Operasi hitung campuran itu adalah suatu operasi hitung yang memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, maksudnya dalam satu soal itu nanti akan bercampur tandanya, ya. Ada tambah, kurang, bagi, atau kali. Semuanya bercampur. Bisa jadi keempat-empatnya ada atau minimal 2 tanda yang berbeda. Oke, paham? Oke. Nah, kita lanjutkan. Untuk penyelesaian operasi hitung campuran ini ada 3 aturan umum, ya. Misalnya nih, ada sebuah soal yang di dalamnya memuat ada pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, aturannya yang pertama kali yaitu dahulukan operasi perkalian atau pembagian. Boleh perkalian dulu, boleh pembagian, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita lakukan yang aturan pertama, lanjutkan yang kedua. Lanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, yang pertama tadi perkalian atau pembagian, yang kedua baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, setelah itu langkah yang ketiga, kerjakan urut dari kiri. Ingat, dari kiri, bukan dari kanan, ya. Oke. Ingat lagi, yang pertama yaitu dahulukan operasi perkalian dan pembagian. Yang kedua, baru lanjutkan untuk penjumlahan atau pengurangan. Setelah itu, kerjakan urut dari kiri. Paham? Nah, bagaimana jika di suatu soal itu hanya ada 2 tanda yang berbeda? Nah, perhatikan ini ada aturannya. Misalnya, soal yang kita temukan itu hanya terdiri dari perkalian dan pembagian saja. Kira-kira bagaimana cara mengerjakannya? Oke. Kerjakan saja urut dari kiri. Misalnya contohnya seperti ini. 6 dibagi 3 dikali 8 sama dengan 16. Dari mana kita dapatkan? Kita kerjakan urut dari kiri. 6 bagi 3, 2. 2 kali 8, 16. Nah, seperti itu, ya, dari kiri. Begitu juga jika suatu soal itu hanya terdiri dari penjumlahan dan pengurangan saja, maka kita mengerjakannya urut dari kiri. Contoh, 20 dikurang 9 ditambah 24. Nah, silakan kerjakan urut dari kiri. 20 kurang 9,
Ya, 11 ditambah 24, 35. Oke, paham? Baik, kita lanjutkan. Untuk contoh operasi hitung campuran. Yang pertama, 8 dikurang 36 dibagi 9 sama dengan titik-titik. Perhatikan, ini adalah merupakan operasi hitung campuran, ya. Karena tandanya bercampur, ada pengurangan, ada pembagian. Oke, kita selesaikan. Kira-kira yang mana kita kerjakan duluan? Oke, yang pembagian. Sesuai aturan tadi ya. Pembagian kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita selesaikan. 8 dikurang 36 dibagi 9. 36 dibagi 9-nya kita kurung, karena itu yang kita kerjakan yang pertama kali. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan 8 dikurang 36 dibagi 9, yaitu 4. 8 dikurang 4, ya 4. Paham sampai di sini? Iya, yang pembagian kita kerjakan terlebih dahulu ya. Itu yang harus diingat. Begitu juga untuk contoh yang kedua. 15 dikali 3 ditambah 42 dibagi negatif 7 sama dengan titik-titik. Nah, ini sama. Yang mana yang kita kerjakan duluan? Oke, perkalian dan pembagian. Kita kurung ya. Kita kurung untuk yang perkalian dan pembagian. Udah, perhatikan penyelesaiannya. 15 dikali 3 kita kurung ditambah 42 dibagi negatif 7. Kita kurung juga. Ya, karena ini perkalian dan pembagian. Kita kerjakan terlebih dahulu. 15 kali 3, 45. Ditambah 42 dibagi negatif 7. Berapa? Negatif 6. Oke. Kita lanjutkan. 45 ditambah negatif 6 sama dengan berapa? Ya, ingat ya, ketika positif berdekatan dengan negatif, maka dia menjadi negatif. Berarti 45 dikurang 6 sama dengan 39. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. 32 dikurang 64 dibagi 8 ditambah 5 dikali 6 sama dengan titik-titik. Oke, pahami konsepnya yang pertama ya. Seberapa panjang pun soalnya, kita harus paham konsepnya. Yang pertama itu, kerjakan perkalian dan pembagian dulu. Baru nanti setelah itu kita kerjakan yang pengurangan dan penjumlahan. Oke, masih ingat ya? Nah, kita selesaikan. 32 dikurang. Karena 64 dibagi 8 itu kita kerjakan duluan, makanya kita kurung. 64 dibagi 8. Ditambah dalam kurung 5 dikali 6. Ya, dikurung ya untuk pembagian dan perkaliannya. Oke, kita lanjutkan. 32 dikurang 64 dibagi 8. 8 ditambah 5 kali 6, 30. Nah, setelah itu kita kerjakan urut dari kiri. Oke, kita lanjutkan. 32 dikurang 8 berapa? 24. 24 ditambah 30 sama dengan 54. Paham? Nah, anak-anak saudara sekalian, setelah mempelajari materi tentang operasi hitung campuran, setelah antum menonton videonya, sekarang waktunya kita berlatih. Silakan antum mengerjakan soal latihan yang telah saya berikan di sini, yaitu nomor 1 sampai 5. Kerjakan dengan baik, sesuai langkah-langkahnya. Kerjakan di buku latihannya. Selamat bekerja. Nah, anak ustazah, itulah tadi materi pembelajaran kita. Bagaimana pembelajarannya di sana? Oke, ya, saya harap semuanya bisa memahami materinya dengan baik dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah saya sisipkan pada video tersebut. Sekian dari ustazah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.